Assalamualaikum. Siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya siswa dan siswi sekalian? Alhamdulillah baik Pak. Ya baik ya, semoga kita selalu baik ya. Amin. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, saya meminta kesediaan salah satu dari siswa untuk memimpin doa kita pada kesempatan ini. Oleh karena itu, saya minta kesediaan siswa atas nama Al-Fadil Akbar untuk memimpin doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih Al-Fadil Akbar sudah memimpin doa. Siswa dan sekalian, hari ini sudah siap belajar ya? Siap. Ya, terima kasih sudah dipersiapkan semua kesiapannya. Namun sebelum juga kita mulai, saya absen dulu ya. Ya Pak. Yang pertama Al-Fadir, Ada Pak. Arita, Hadir Pak. Aminarti. Sakit Pak. Gitu ya. Tadi udah pulang. Iya Pak. Asria, Ada Pak. Dealmi, Hadir Pak. Farhan, Fahrul, Ada Pak. Febrianti, Hayuning, Ada Pak. Marlon, Mas Riyadi, Hadir Pak. Muhammad Hasim, Hadir Pak. Rizka Agustin, Indi Sabau, Hadir Pak. Putria Salvi, Ada Pak. Justina Sambudin. Hadir Pak. Ya, siswa dan siswi sekalian, tadi kita sudah saya memeriksa kehadiran Anda semua, dan ternyata satu orang teman Anda yang tidak sempat hadir dan tadi katanya mau dia pulang karena sakit. Ya, kita doakan dia, semoga yang bersangkutan cepat sehat ya, supaya bisa lagi beraktivitas seperti sedia kala. Baik, siswa dan siswi sekalian, saya akan coba memperlihatkan gambar. Nanti tidak ada hubungannya dengan materi kita yang lalu. Jadi minggu lalu kita telah membahas materi tentang Pembelahan pembelahan sel. Ya, pembelahan sel itu yang Anda ketahui terbagi atas berapa macam? Dua, yaitu pembelahan apa? Mitosis dan Pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, itu dia. Jadi pembelahan-pembelahan itu nanti akan menjadi pegangan kita juga, karena itu penting, penting bagi kelangsungan hidup. Jadi kalau misalnya kita luka, itu sel kita yang menyembuhkan karena dia melakukan proses pembelahan, perbaikan sel-sel yang rusak. Kemudian hari ini saya perlihatkan beberapa gambar. Ada satu gambar ini, coba diperhatikan. Jelas gambarnya itu? Jelas ya? Itu gambar apa? Gambar keluarga. Ya, Anda melihat itu, memperhatikan gambar itu, berapa anaknya itu di gambar itu, berapa orang anaknya? Orang. Itu anak itu mirip dengan kedua orang tuanya atau tidak? Mirip. Ada kemiripan? Ada. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau dikembalikan ke diri kita, diri Anda semua, pernahkah Anda bercermin di depan cermin? Nah. Kemudian Anda lihat diri Anda, apakah Anda mirip dengan orang tua Anda atau tidak? Mirip. Ada kemiripan? Ada. Sedikit. Ya, atau ada juga yang apa? Campuran begitu ya, mirip di ayah atau mirip ibu. Nah, itu yang inilah nanti yang kita bahas di materi kita hari ini, yaitu mengenai
pola-pola pewarisan sifat. Jadi pola-pola pewarisan sifat khususnya pada hukum Mendel. Jadi dengan Anda mengetahui materi pola-pola pewarisan sifat, diharapkan kita akan paham tentang diri kita. Kita akan paham tentang diri kita, oh saya ini ternyata karakter saya seperti ini. Tinggi badan saya seperti ini. Ya. Nah, sehingga tujuan yang akan kita capai pada proses pembelajaran kita hari ini, saya perhatikan tujuannya. Ya, siapa yang bisa baca tujuan kita hari ini? Coba satu orang yang di depan. Coba Rita. Jelas Rita itu dibaca? Jelas. Nah, coba dibaca Rita. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model pembelajaran problem based learning atau PBL, serta dengan metode tanya jawab, diskusi kelompok, penugasan, dan presentasi, peserta didik diharapkan mampu menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel secara kreatif dan kritis, sekaligus penuh tanggung jawab, teliti, dan jujur. Ya, jadi itu ya. Jadi itu tujuan kita pada hari ini. Jadi intinya di situ adalah pola pewarisan sifat pada hukum Mendel. Jadi hukum Mendel ini siswa dan sekalian, itu ada dua yang kita kenal, hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Itu. Jadi ada dua hukum. Jadi dia adalah yang akan kita bahas terkait dengan pola-pola pewarisan sifat. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini itu sama dengan di minggu sebelumnya, bahwa akan kita lakukan diskusi. Anda akan cari masalah dari video-video nanti akan kita putar, dan Anda menemukan sendiri permasalahan dan menjawab sendiri permasalahan itu. Ya, jadi model-modelnya kita tidak ada model pembelajaran problem based learning. Jadi problem based learning, kemudian metodenya ada tanya jawab, ada diskusi kelompok, ada nanti penugasan, dan ada presentasi. Anda juga akan mempresentasikan apa yang Anda temukan. Nah, di situ nanti saya akan bagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Ya, siswa dan sekalian, untuk mengetahui kesiapan kita dalam proses belajar mengajar, saya bagikan dulu pretest, silakan dikerja. Jangan dilihat dulu harus Anda bisa, pokoknya kerja dulu. Kalau tidak bisa, biarkan dikosongkan. Jadi ini waktunya saya kasih 5 menit dikerja. Isi, mau isi 1 nomor kah, mau 2 nomor kah, mau isi juga semua. Ya, apa yang Anda ketahui dulu. Ini namanya pengetahuan awal. Bisa ya? Ya, saya bagikan dulu pretestnya. Nah, dibagi ke belakang ya. Jadi kerja sesuai dengan apa yang Anda ketahui. Apa yang Anda ketahui, kerja. Waktunya 5 menit dari sekarang. Kenapa itu? Aduh, ada main-main terus ya. Ini satu server ini yang servernya paham. Jauh terus sama ya.
Jadi jangan harus dulu Anda bisa, tapi kerja saja dulu sesuai dengan pengetahuan. Jangan paksakan, makanya mau kita kasih waktu 2 menit, nanti sebentar baru kita bahas materi itu kan kalian belum dapat itu. Jadi itu hanya pengetahuan awal dari Anda saja, bahwa pengetahuan saya terkait pewarisan sifat seperti ini. Kalau hanya ada satu nomor di kerja, kumpul saja yang ada. Oh, nah, ada pulpen ke tidak? Ini pulpen. Kamu tidak pulpen juga? Iya, Pak. Aku habis ceritanya. Kita kami ganti macet. Ya silakan dikumpul saja. Kumpul dulu kumpul. Kalau misalnya perusahaan kerja juga, ya silakan kumpul yang belum dikerja. Yang penting sudah ditahu. Harus cepat dipindahkan. Ini sangat, kalau misalnya dapat 100 sudah pretest, berarti sudah selesai materi. Ini kan hanya pretest, jadi sebelum materi. Ya jadi kumpul. Jangan paksakan, biar tulis nama saja tidak apa-apa. Kalau belum ada yang dipahami ya. Nah sebentar baru dimalaskan kita bahas. Kosongkan saja kalau misalnya belum bisa, kosongkan saja. Ambil tulis nama. Nah, sini. Ya.
Mana Farhan? Sekarang belum? Oh, sudah dapat 100 ini, sudah terlalu, sudah pintar sekali kalau kita sudah 100. Jadi kapal ada yang nama apa? Ya baik siswa dan sekalian, sekarang kita masuk di materi inti. Tadi Anda sudah lakukan pretest. Jadi materi kita kali ini adalah pola pewarisan sifat pada hukum apa? Mendel. Nah, jadi tadi pretestnya di situ ada sudah di Anda isi ya. Tidak apa-apa kalau misalnya belum dikerja atau hanya tulis nama. Nah, itu karena memang Anda belum paham. Jadi kita akan bahas hari ini. Anda diskusikan hari ini. Nah, untuk hari ini sekarang ini nanti Anda silakan menonton video. Saya putarkan video pembelajaran. Nanti Anda cari permasalahan apa yang Anda lihat dari video itu. Bisa dipahami? Apa permasalahannya dan apa jawabannya dari video itu. Jadi Anda temukan permasalahan, baru ada jawabannya. Kemudian juga ada gambar, ada 2 gambar yang saya tampilkan. Nanti Anda situ analisis gambar itu. Kira-kira apa yang menyebabkan adanya masalah gambar itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Jadi yang pertama saya putarkan dulu video. Jelas di belakang suaranya. Gambar di belakang itu ya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Seperti yang kita tahu, setiap makhluk hidup memiliki kemiripan ciri fisik dan sifat dengan induknya. Kita mungkin pernah mendengar komentar, "Wah, kamu mirip dengan ibumu ya, matanya sama-sama biru." Adanya kemiripan tadi merupakan hasil gabungan sifat dari kedua orang tua kita. Kira-kira bagaimana ya sifat orang tua diwariskan? Kita akan mempelajarinya di video kali ini. Jadi di video ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat hukum Mendel. Simak terus videonya ya. Jaringan. Ada iklan ya. Maaf ini. Adanya penurunan sifat pada makhluk hidup sesuai dengan pola pewarisan yang pertama kali ditemukan oleh Gregor Johann Mendel. Mendel melakukan berbagai persilangan tanaman untuk merumuskan hukum tersebut. Salah satunya kacang Ercis. Tanaman tersebut dipilih karena mudah tumbuh, berumur pendek, mudah melakukan penyerbukan sendiri, keturunannya banyak, dan mampu berbunga sempurna. Karena peranannya dalam menemukan pola pewarisan sifat pada makhluk hidup, Mendel dinobatkan sebagai bapak genetika. Dalam percobaannya, Mendel menghilangkan 2 galur murni dengan sifat kontras, yaitu bunga ungu dan bunga putih. Kedua galur murni yang digunakan sebagai induk disebut dengan parental, dan hasil persilangan atau keturunannya disebut filial. Persilangan induk galur murni dengan galur murni disebut P1 dan filialnya disebut F1.
Persilangan sesama F1 disebut V2 dan filialnya disebut F2 dan seterusnya. Galon murni selalu bergenotif homozigot dan disimbolkan dengan huruf yang sama. Misalnya U besar untuk sifat dominan atau U kecil untuk sifat resesif. Genotif adalah sifat yang tidak tampak yang ditentukan oleh pasangan gen atau alel. Genotif biasanya disimbolkan dengan huruf seperti U besar untuk homozigot dominan, U kecil untuk homozigot resesif, dan U besar untuk heterozigot. Sedangkan sifat yang dapat diamati disebut dengan fenotip, misalnya bunga berwarna ungu dan putih. Selain istilah genotip dan fenotip, juga terdapat istilah lain dalam pewarisan sifat seperti alel merupakan pasangan gen dari dua kromosom homolog, parental, filial, homozigot, gen dengan pasangan alel yang sama, heterozigot, gen dengan pasangan alel yang berbeda, dominan, sifat yang muncul atau menutupi sifat lain, resesif, sifat yang tertutupi oleh sifat lain, dan intermediate merupakan sifat baru yang muncul dari hasil persilangan kedua induk yang sama kuat. Setelah memahami istilah yang digunakan dalam percobaan Mendel, selanjutnya kita akan membahas hukum satu Mendel. Dalam hukum satunya, Mendel melakukan persilangan dengan satu sifat beda atau monohibrid. Mendel menyimpulkan bahwa pada permukaan gamet, pasangan-pasangan gen C alel saling berpisah. Pemisahan gen ini terjadi selama proses meiosis berlangsung. Kesimpulan tersebut dikenal dengan hukum pemisahan gen C alel atau hukum segregasi. Hukum satu Mendel ini terbagi dua, yaitu monohibrid dominan penuh dan monohibrid intermediate. Pertama, monohibrid dominan penuh merupakan persilangan yang terjadi jika keturunannya mempunyai sifat yang sama dengan salah satu induknya. Contohnya, Mendel melakukan persilangan tanaman kacang ercis berbiji bulat B besar dengan kacang ercis berbiji keriput B kecil. Semua keturunan F1-nya berupa tanaman kacang ercis berbiji bulat B besar B kecil. Selanjutnya, F1 disilangkan dengan sesamanya, kacang ercis berbiji bulat disilangkan dengan kacang ercis berbiji bulat B besar B kecil. Masing-masing gamet kita silangkan menghasilkan B besar kacang ercis berbiji bulat, B besar B kecil biji bulat, B besar B kecil biji bulat, dan B kecil berbiji keriput. Perbandingan genotip F2-nya 1 B besar banding 2 B besar B kecil banding 1 B kecil. Dan perbandingan fenotip F2-nya 3 biji bulat banding 1 biji keriput. Jadi, jika kita menyilangkan induk dengan sifat biji bulat dengan induk biji keriput, maka akan menghasilkan F1 biji bulat, dan jika sesama F1 disilangkan, maka akan menghasilkan 3 kacang ercis berbiji bulat dan 1 kacang ercis biji keriput. Dengan perbandingan genotip F2-nya adalah 1 B besar banding 2 B besar B kecil banding 1 B kecil. Dan perbandingan fenotip F2-nya 3 biji bulat banding 1 biji keriput. Hukum segregasi kedua adalah monohibrid intermediate. Dalam percobaan ini, sifat dominan tidak muncul secara penuh karena adanya sifat intermediate, sehingga fenotip F1 adalah gabungan sifat kedua induknya. Contoh sifat intermediate terdapat pada bunga pukul 4. Mendel melakukan persilangan bunga pukul 4 berwarna merah M besar dengan warna putih M kecil, yang persilangannya menghasilkan F1 bunga warna merah muda M besar M kecil. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, bunga merah muda disilangkan dengan merah muda M besar M kecil. Masing-masing gamet kita silangkan menghasilkan M besar bunga berwarna merah, M besar M kecil merah muda, M besar M kecil merah muda, dan M kecil bunga berwarna putih. Perbandingan fenotip dan genotip F2-nya, bunga berwarna merah banding merah muda banding putih adalah 1 banding 2 banding 1. Jadi, jika kita menyilangkan bunga dengan sifat induk berwarna merah dengan induk berwarna putih, maka akan menghasilkan F1 bunga berwarna merah muda, dan jika sesama F1 disilangkan, maka akan menghasilkan 1 bunga berwarna merah
2 bunga merah muda, dan 1 bunga berwarna putih. Dengan perbandingan genotip F2-nya adalah 1 M besar M besar banding 2 M besar M kecil banding 1 M kecil M kecil. Dan perbandingan fenotip F2-nya 1 merah banding 2 merah muda banding 1 putih. Berikutnya, hukum 2 Mendel. Selain melakukan persilangan monohibrid, Mendel juga melakukan persilangan dihibrid, yaitu persilangan antara individu yang memiliki 2 sifat beda. Mendel menggunakan 2 sifat beda dari tanaman kacang ercis, yaitu berdasarkan bentuk dan warna biji. Mendel menyilangkan tanaman kacang ercis berbiji bulat warna kuning, B besar, B besar, K besar, K besar, dengan tanaman kacang ercis berbiji keriput warna hijau, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Maka semua keturunan F1-nya berbiji bulat kuning, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Setelah F1, B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan sesamanya, maka diperoleh rasio genotip F2-nya adalah 1 B besar, B besar, K besar, K besar, 2 B besar, B besar, K besar, K kecil, 2 B besar, B kecil, K besar, K besar, 4 B besar, B kecil, K besar, K kecil, 1 B besar, B besar, K kecil, K kecil, 2 B besar, B kecil, K kecil, K kecil, 1 B kecil, B kecil, K besar, K besar, 2 B kecil, B kecil, K besar, K kecil, 1 B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Dan perbandingan fenotip F2-nya adalah 9 bulat kuning banding 3 bulat hijau banding 3 keriput kuning banding 1 keriput hijau. Nah teman-teman, itulah keseluruhan tentang hukum 1 dan 2 Mendel. Bisa dipahami ya? Enggak sih, gigi orang dewasa bisa berubah. Iklan lagi. Sih? Hah? Asalkan? Yuk. Dalam percobaan Mendel terdapat beberapa jenis perkawinan, yaitu perkawinan resiprok merupakan perkawinan kebalikan dari yang semula dilakukan untuk membuktikan bahwa induk jantan dan betina mempunyai kesempatan yang sama dalam pewarisan sifat. Perkawinan balik, perkawinan antara individu F1 dengan salah satu induknya untuk mencari genotip induk. Perkawinan uji silang, yaitu perkawinan individu F1 dengan induknya yang bersifat homozigot resesif untuk mengetahui individu bersifat homozigot atau heterozigot. Kita lihat masing-masing contoh untuk setiap jenis perkawinan. Pertama, perkawinan resiprok, disilangkan ayam jantan kuning H kecil dengan ayam betina hijau H besar, maka akan menghasilkan F1 ayam berwarna hijau H besar, H kecil. Jika sesama F1 disilangkan, ayam jantan dan betina berwarna hijau H besar, H kecil, masing-masing gamet kita silangkan menghasilkan H besar, ayam berwarna hijau, H besar, H kecil berwarna hijau, H besar, H kecil hijau, dan H kecil ayam berwarna kuning. Perbandingan F2-nya, ayam berwarna hijau banding ayam berwarna kuning adalah 3:1. Jika dibalik, ayam jantan yang berwarna hijau disilangkan dengan betina berwarna kuning, maka hasil F1-nya tetap ayam berwarna hijau dan F2 tetap memiliki perbandingan fenotip 3 ayam berwarna hijau banding 1 ayam berwarna kuning. Jadi, perkawinan resiprok ini membuktikan bahwa induk jantan dan betina mempunyai kesempatan yang sama dalam pewarisan sifat. Jenis perkawinan berikutnya adalah perkawinan balik atau backcross. Dilakukan antara individu F1, misalnya kucing hitam heterozigot dengan salah satu induknya, betina putih yang bersifat resesif sehingga gametnya B kecil. Perkawinan ini bertujuan untuk mencari genotip induk jika diketahui genotip F1 adalah B besar, B kecil. Perkawinan ini menghasilkan keturunan atau F2-nya adalah kucing hitam B besar, B kecil dan kucing putih B kecil, B kecil. Karena hasil F2-nya kucing hitam banding putih sama dengan 1:1, berarti induknya B besar, B besar, dan B besar, B kecil. Karena hasil F2-nya semua hitam, berarti induknya bergenotip B besar, B besar. Jadi perkawinan balik ini bertujuan untuk mencari genotip induk dengan menghilangkan individu F1 dengan salah satu induknya.
Dan jenis perkawinan yang terakhir adalah uji silang atau tes cross. Misalnya, tikus hitam H besar H kecil disilangkan dengan tikus putih H kecil yang resesif, menghasilkan keturunan 50% tikus hitam dan 50% tikus putih. Maka tikus hitam yang disilangkan tersebut adalah heterozigot. Jika tikus hitam disilangkan dengan putih resesif dan menghasilkan keturunan 100% hitam, maka genotip tikus hitam yang disilangkan tersebut adalah homozigot. Jadi, perkawinan uji silang ini bertujuan untuk mengetahui suatu individu bersifat homozigot atau heterozigot. Gimana? Sekarang teman-teman bisa memahaminya ya? Agar teman-teman semakin Ya, saya kira itu ya. Itu video yang diputar, saya kira sudah bisa ditemukan masalahnya ya. Sudah ada catatan-catatannya. Jadi nanti kemudian ini lagi ada gambar. Jadi ini ada gambar juga. Jadi jagung. Jagung ini kalau Anda lihat warnanya apa di sini di gambar? Ada ungu. Kalau yang tidak ada di gambar itu tapi Anda sering lihat warna apa? Yang tidak ada di gambar. Putih. Dengan orange atau kuning ya. Nah, itu. Kemudian di bunga mawar. Ini ada sangat banyak warnanya ya. Ya, Anda perhatikan sangat ada warna apa saja. Coba Farhan, warna apa yang boleh warna Farhan? Warna kuning. Kalau Hasim warna apa lagi? Warna putih. Marlon? Warna kuning, warna putih, warna apa lagi yang kulihat warna di merah? Mas Riani warna apa selain merah? Putih, kuning. Warna apa? Ada warna ungu gak? Ada? Ya, merah-merah muda ya. Ya itu. Jadi, nah ini ya warna-warna ini adalah ada penyebabnya ya. Nah itulah yang Anda akan ungkapkan permasalahannya. Kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan warna itu? Tadi Anda sudah menonton video semua ya? Kemudian sudah melihat juga gambar jagung sama bunga mawar. Nah itu salah satu hal yang akan Anda pecahkan pada hari ini. Dan untuk memecahkan itu dan permasalahan-permasalahan lain, Anda silakan membentuk 4 kelompok sesuai dengan kelompok yang telah kita bentuk di pertemuan sebelumnya. Ya, silakan membentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Mana kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok apa tunjuk ya? Ya kelompok ini, kelompok 2 kan ke sana sedikit. Di sini kelompok. Oh, ya lagi izin keluar sebentar Muhammad Basir. Ya, sudah bentuk semua ya? Nah, ini saya akan bagikan LKPD yang akan Anda kerja
berisi permasalahan-permasalahan yang telah Anda nonton tadi. Jadi permasalahan langsung ditulis di dalam LKPD. Kemudian ada beberapa pertanyaan juga. Tapi nanti saya jelaskan. Saya bagikan dulu materinya. Kelompok Tidak, Bu. Tidak. Jangan diperhatikan LKPD-nya. Nah, di situ ada gambar ya, yang saya perlihatkan tadi. Anda kemukakan pandangan Anda terkait gambar dan video yang Anda nonton tadi. Bagian manakah yang paling menarik untuk didiskusikan? Yaitu ya, jadi tuliskan jawaban di kolom berikut. Jadi ada di kolomnya itu tuliskan yang Anda akan yang menarik dari hasil video yang Anda nonton sama yang Anda lihat gambar. Kemudian di bagian C, ya ini ada beberapa istilah dilengkapi ya. Ada parental, ada gamet, ada filial, ya ada lain dan sebagainya. Kemudian yang nomor 2 itu bunyi hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Jadi Anda juga sudah nonton tadi semua ya. Kemudian di tabel penyelesaian kegiatan ada monohibrid. Tuliskan masalah yang kalian temukan. Bisa ya? Kemudian buat hipotesis. Tahu hipotesis? Hipotesis itu kalau di bahasa Indonesia itu jawaban sementara dari apa yang Anda temukan. Ya itu. Jadi kemudian di hibrid juga ada itu, ada kolomnya. Jadi dikerjakan semua. Nah, kemudian di hasil diskusinya di bagian D, tuliskan hasil diskusi tentang persilangan monohibrid, rasio VDTP V2-nya seperti apa, bahkan persilangan dihibrid, dan terakhir Anda presentasikan. Jadi silakan didiskusikan permasalahan-permasalahan yang ada pada LKPD. Saya persilakan untuk didiskusikan. Tuliskan jawaban di kolom berikut. Jadi kolom ini sebenarnya tuliskan jawabanmu di kolom berikut. Bang Guru, itu habis kita tentukan kan di antara 2 gambar itu kita jelaskan lagi. Salah satu saja apa yang menarik dari gambar itu. Oh. Ya, di situ udah jelaskan dari video tadi berapa yang kalian dari video sama yang itu 2 gambar itu kalian temukan apa yang menarik yang ditemukan. Jadi dari ambil satu kesimpulan, satu permasalahan misalnya. Biar dapat berbeda tidak apa-apa. Saya ini juga ada juga mereka temukan. Lain salah. Mari kita diskusikan menurut kalian mau dilakukan ya. Jadi bagus terus saja. Bagaimana jagung? Hanya jagung. Bagaimana jagung? Dari segi apa bisa Anda lihat? Oh, dari warna jagung negara ada warna apa tadi kan? Dan di kampung ini ada warna apa saja? Kenapa yang menarik dari warna-warna itu? Apa menyebabkan misalnya? Apa misalnya bunga? Bisa lihat. Ada itu ada yang Anda angkat dalam permasalahan. Itu permasalahan pertama.
internet. Kalau ada paketnya kalian, silakan hotspot. Ada konsen dapat nama. Asik. Hotspotku 1 sampai 1 2 3 4 5 6 7 8. Ih, banyaknya. 1 2 3 4 5 6 7 8 sekian password. Silakan digunakan secara resah. Maksimal 10 menyambung itu dari 10. Nanti yang bisa kalau lebih dari 10 mohon maaf tidak dapat. Kemudian di kolom di halaman berikutnya itu tabel lengkapi tabel-tabelnya. Kalau sudah dapat, mulai keisian di kolom berikutnya lagi tabel-tabel itu. Kemudian hukum minus 1, hukum minus 2. Arita, ya kami gambar ada. Tidak bisa tanya. Kita tanya kasihan lagi. Lihat dari Tapi permasalahannya apa yang menarik dari itu? Kenapa dia bisa bervariasi? Bunga apa? Jagung, bunga mawar, video apa yang menarik dari yang lainnya video? Apa yang menarik dari kalau dia itu yang menangkap? Oh, misalnya ada yang variasi, variasi yang berbeda-beda. Ada bunga set, bunga mawar, ada warna putih, ada warna kuning. Kalau anda anggap variasi itu, ada cara penyebabnya ada variasi. Nah itu yang disebut kecocokannya. Ya. Oh warnanya apa? Biji jagung ada warna biji ungu, ada biji kuning, biji putih. Ya, variasi itu dan angka. Kenapa dia bisa bervariasi? Apa penyebabnya? Itu yang jadi pada tujuan. Ini dipikirin. Hati-hati dulu. Hah? Bagian C ini kita tuliskan anaknya lagi penjelasannya tuh. Ini penjelas saya bagian C kolom. iya penjelasan apa? Apa itu parental gitu? Iya, nama apa itu penjelasannya? Itu penjelasannya. Ya. Bisa masuk ke kota bisa? Oh, iya. Langsung diisi di LKPD, tidak apa-apa. Terus langsung di bekerja. Ah, di sini tidak apa-apa. Jadi langsung diisi semua apa yang ada di otaknya kalian, di pikiran kalian, yang dari permasalahan itu, langsung diisi di dalam.
uji silang. Hah? Ada. Uji silang. Kalau datanya risiko, Saudara bermasalah, saudara juga bermasalah. Yang satu yang A. Enggak. Mulai ini baru A. Kelompok ini sampai di mana? Terus cek apa yang menyebabkan variasi itu? Apa yang menarik dari itu? Dari warna-warna apa yang membuat Anda bertanya? Apa permasalahan itu? Kenapa pada warna-warna ini? Apa jadi ketika aku apa penyebabnya? Itu yang kalian pecahkan. Itu poin A. Ini dipecahkan. Ada pecahkan sendiri permasalahan. Langsung saya tulis di sini, langsung saya tidak saya proses itu. Jadi saya tahu. Kan sudah dijelaskan kita makeup jangan yang begitu warna yang berbeda. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Kita tulis lagi kak, kenapa jauhnya biru langsung, kenapa dia biru putih. Terus saja. Pokoknya secara umum penjelasannya. Hanya secara umum. Ya, kenapa menyebabkan variasi? Ya, karena kan masalah variasi kan? Kenapa ada variasi kalau warna jalan itu? Itu jawabannya di situ, masalah jawaban permasalahannya. Nah, masuk ke situ. Pak, habis di bagian C ini. Di D itu ya nomor ini masukkan di pertanyaan ada berapa itu? Ini pertanyaan ada 4 ini, kita kerjakan. Ketika tadi bermau dan putih disilangkan, bagaimana sih perhitungan yang dihasilkan? Tidak ada mencari data dengan membaca dari buku-buku sumber yang kalian miliki atau dari literasi lain. Tanaman etis berbunga di bagian 3, nomor 3, tabel penyelesaian kegiatan di monohibrid. Nah itu. Jadi berarti pertanyaannya Untuk mendukung pertanyaan yang nomor yang belum di atas itu. Rumusan masalah, kalau ada apa masalahnya, baru ada jawabannya, pertanyaan 4.
cetak juga banyak jawaban-jawabannya pemasaran yang sudah dilakukan. Di media internet juga silakan dibuka. Bagaimana LKPD sudah selesai diisi? Sudah. Oke, sudah. Jadi terima kasih sudah menyelesaikan LKPD. Nah sekarang kita lanjut pada persentase hasil diskusi. Jadi untuk tertibnya diskusi kita, yang kelompok 1 dan kelompok 3 itu akan menjawab, mempresentasikan apa yang ditemukan. Kelompok 2 dan 4 menanggapi.
Jadi kalau misalnya sama, sampaikan bahwa kami jawabannya sudah sama dengan kelompok ini misalnya. Dan nanti kelompok 1 yang baca setelah ditanggapi kelompok 2, ya. Kemudian kelompok 3 yang baca, nanti kelompok 4 yang tanggapi. Bisa? Nah, oke. Jadi supaya tertib kita punya jalannya diskusi. Jadi saya persilakan untuk kelompok 1, silakan presentasikan hasil diskusi dari permasalahan yang ditemukan. Silakan. Yang pertama Arita, silakan Arita. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Dan untuk itu saya Arita akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Ya, di nomor 1 terdapat gambar dan video yang telah ditampilkan tadi, yang mana kita lihat secara bersama-sama. Nah, dari gambar dan video yang ada, kita diminta untuk mengemukakan pendapat manakah yang paling menarik di antara dua gambar yang berkaitan dengan video. Nah, kami dari kelompok 1 tertarik dengan gambar bunga mawar. Kenapa? Karena dari hasil persilangan dua bunga mawar yang warnanya berbeda itu dapat menghasilkan warna baru, sehingga bunga mawar tidak hanya terdapat 2 warna saja, melainkan menghasilkan banyak warna juga. Ya, mungkin itu dari kami kelompok 1 untuk pertanyaan nomor 1, dan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaannya dan tabel istilah-istilah dalam perwarisan sifat. Yang pertama istilah parenta. Parenta adalah induk atau orang tua. Kemudian yang kedua gamet adalah jenis kelamin, pembentukan jenis kelamin. Yang ketiga filial adalah anagram. Yang keempat genotip adalah sifat yang tidak tampak. Dan yang kelima fenotip sifat yang tampak. Kemudian yang keenam gen dominan adalah gen yang menutupi gen lain. Yang ketujuh gen resesif, pengaruh gen yang tertutup. Kemudian yang kedelapan homozigot adalah pasangan alel yang sama. Yang kesembilan heterozigot adalah pasangan alel yang tidak sama. Yang kesepuluh alel sepasang gen yang berbeda. Yang ke-11 tes cross adalah uji silang. Yang ke-12 cross adalah silang balik. Yang ke-13 resiprok adalah persilangan tukar kelamin. Yang ke-14 monohibrid adalah persilangan satu gen sifat berbeda. Dan yang ke-12 adalah hibrid, adalah persilangan 2 sifat beda. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Sebut nama ya, sebut nama. Tadi Rindi Sabo tidak sebut nama. Pokoknya tidak apa-apa. Silakan selanjutnya. Nama sebut. Nama saya Putri Salvi. Saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga tentang hukum Mendel 1. Bunyi hukum Mendel 1 adalah dalam pembentukan gamet sel, gamet satu sel gamet keturunan, kedua induk yang merupakan pasangan alel akan berpisah dan menyebabkan tiap gamet menerima satu gen dari induknya. Oke, segregasi ya, hukum segregasi. Oke. Saya Zaidul Mutoha, saya akan menjawab pertanyaan Permasalahan yang hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2. Bunyi Mendel 2 yaitu alel akan berpisah bila dua individu mempunyai 2 pasang atau lebih sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak tergantung pada pasangan sifat yang sama. Iya. Kelompok yang menanggapi kelompok 3 ya. Kelompok 2. Oh, sorry. Bagaimana kelompok 2? Kalau ada yang diangkat yang pertama, kalau menarik apakah sama ini yang dipilih oleh kelompok 1 masalah mawar atau ada yang lain? Berbeda. Tolong ditambahkan saja ya, tambahkan. Kami memilih jagung. Jagung, ya. Apa itu jagung? Variasinya jagung apa gitu ya? Variasi jagung, iya. Lanjut. Silakan.
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan menanggapi jawaban yang telah dijawab oleh kelompok 1. Kami di sini memilih jagung karena jagung terdapat beberapa warna biji. Jagungnya itu ungu, merah, kuning, dan putih. Perbedaan warna tersebut dikendalikan secara genetik dengan adanya sintesis pigmen pada biji jagung, yaitu dari kelompok antosianin pada biji dan karotenoid. Ya mungkin itu. Dan jawaban lain yang ada di bagian C, tanggapan kami yaitu sepakat karena sama ya. jawaban kami sangat mirip dengan jawaban mereka. Oke, tinggal disesuaikan saja. Ya, Pak. Oke, jadi kita berapus kelompok 1 dengan kelompok 2 yang menjawab dan melengkapi. Ya, jadi pada prinsipnya mau pilih jagung, mau pilih mawar, mau ambil juga dari video kurang lebih sama. Itu semua tidak terlepas dari variasi-variasi genetik ya. Ya, jadi jagung tadi banyak variasinya juga. Ada juga yang tidak ada di gambar. Begitu pula pada mawar seperti itu. Ya, kemudian istilah-istilah lainnya saya kira semua sudah sama tadi antara kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian kelompok yang berikutnya kelompok 3. Silakan ya membahas penyelesaian di monohibrid dan dihibrid. Kelompok 4 dilihat ya, disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut nama. Sebut nama. Namanya siapa? Oh itu. Nah. Langsung sebut nama saya Asria. Perkenalkan, saya Asria. Saya akan menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai monohibrida. Pertanyaannya, ketika tanaman berbunga ungu dan putih diserangkan, bagaimana sifat keturunan F1 yang dihasilkan? Menghasilkan bunga yang berwarna ungu. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada sifat yang tidak muncul? Jelaskan. Ada, karena lebih dominan bunga ungu dibandingkan bunga putih. Pertanyaan yang ketiga, apabila tanaman bunga ungu F1 diserangkan dengan sesamanya, jelaskan sifat-sifat keturunan yang kedua. F2-nya fenotip 3:1. Oke, jadi itu saja 3 ya. Ya Pak. Oke, dia tidak angka ya. Oke, jadi kemudian apa? Dihibrid. Ya Pak. Yang berikutnya dihibrid bagaimana? Agustin akan menjawab pertanyaan bagian B, bagian dihibrid, yaitu nomor 2, berdasarkan hukum pemilihan bebas, tentukan kemungkinan sifat gamet yang dapat dibentuk jika genotipnya sebagai berikut, yaitu A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil. Gamet yang terbentuk yaitu gamet terbentuk 6. Kemudian yang kedua, berdasarkan hukum pemilihan bebas, tentukan kemungkinan sifat gamet yang dapat dibentuk jika genotipnya sebagai berikut. A besar, B besar, B besar, C besar, C kecil, D besar, D kecil, E besar. Jadi gamet yang terbentuk di sini adalah 7. Berapa gametnya? 7. Ditanggapi kelompok 4. Hah? Dari pertanyaan monohibrid, F1-nya tadi apa dia? Kelompok 3. F1-nya berapa tadi kalian? Monohibrid. F1 yang dihasilkan untuk monohibrid. Ketika tanaman berbunga ungu dan putih disilangkan, bagaimanakah sifat keturunan F1 yang dihasilkan? Ungu dan putih. Apa tuh jawabannya? Ungu ya? Bunga ungu, oke.
Apakah ada sifat yang tidak muncul? Ada, karena lebih dominan bunga ungu dibandingkan bunga putih. Apakah ada sifat yang tidak muncul? Ada. Karena tidak muncul, apa yang tidak muncul itu? Sifat bunga apa? Bunga putih. Bunga putih, ya, jadi tidak muncul. Kemudian tadi yang pertanyaan apabila F2-nya 3/1. Oke. Ini dia tidak mengalami intermediate ya. Kalau mengalami intermediate berarti lain juga kan. Kalau yang tadi ini yang bagaimana? Yang dihibrid. Sepakatkah gametnya? Yang A kecil, A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Dan jawabannya 6. Sepakat Pak. Sama juga 6. Iya Pak. Kalau yang kedua, A besar, B besar, B besar, C besar, C kecil, D besar, D kecil, E besar, E kecil, E besar, E besar. Gametnya itu berapa? 7. 7 Pak. Iya sama. Yang lain atau secara keseluruhan kelompok yang lain? Coba kembali ke macam gamet. Berapa rumusnya macam gamet itu? Diambil dari mana macam gamet itu? Berapa sifat bedanya yang pertama? Ada 3. Berarti 8. ya seharusnya adalah 8. Nah sebentar yang kedua lagi dilihat. Yang kedua Coba dilihat, diperhatikan. Berapa sifat bedanya itu yang kedua? 5. Hah? Berapa sifat bedanya itu? 2. C besar dengan C besar, C kecil dengan D besar, D kecil. Nah kalau 2 sifat beda, berapa macam gametnya? 4. Ya, perlu diperbaiki. Berarti ada kekeliruan ya? Sudah dipahami? Nah, itu. Jadi macam gamet itu adalah 2 dipangkat. Berapa sifat bedanya? M-nya. Nah, itu. Ini kelompok 4 juga ikut-ikut saja berarti ya. Itu dilengkapi ya, disempurnakan. Disempurnakan semua ya. Kemudian ada lagi yang ini yang rasio fenotip F2-nya. Rasio fenotip F2-nya silakan Farul. Untuk monohibrid. Berkaitan masalah penerangan dan membawa bagian persidangan monohibrid. Tentukan hasil fenotip F2-nya. Itu 3/1 yang tidak mengalami intermedian. Sedangkan 1/2 dan 1 ketika mengalami intermedian. Oke. Kemudian yang berikutnya. Perkenalkan, nama saya Marwan Kinggelo. B. Bagan persilangan dihibrid. F. Tentukan rasio fenotip F2-nya. F2-nya 9 banding 1 menggunakan 2 sifat beda. Oke. Jadi itu ya. Ada tanggapan dari kelompok 4? Rasio fenotipnya sama? Sama ya. Oke, saya kira jelas semua ya. Hanya tadi yang sedikit yang harus saya sempurnakan juga karena ada sedikit perbedaan. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2 dengan kelompok 3 dengan 4. Oke, aplaus. Oke. Baik siswa dan siswa sekalian, kita sudah melaksanakan tadi proses Anda diskusi, kemudian Anda sudah presentasikan juga. Jadi ada tadi yang mempresentasikan, ada juga tadi yang menanggapi, ya. Jadi ada beberapa tadi kita sudah luruskan juga. Ada seperti tadi penyampaian dari kelompok 3 kalau tidak salah tadi sudah kita luruskan karena macam gametnya berbeda. Jadi macam gamet itu dia diambil daripada jumlah sifat beda dikalikan 2 dari pangkat sifat beda. Kemudian persoalan-persoalan masalah sifat beda sekali itu sudah bahas juga tadi mengenai hukum Mendel, satu hukum Mendel, hukum dua Mendel. Kemudian di situ ada juga ada yang mengalami intermediate pada persilangan monohibrid. Nah sekarang kita simpulkan kegiatan kita hari ini. Saya minta kesediaan dari kelompok yang menanggapi tadi untuk menyimpulkan
kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama kita akan bahas, kita simpulkan mengenai hukum 1 Mendel. Ya, saya persilakan dari kelompok berapa tadi? Kelompok 2, silakan untuk menjawab atau memberikan kesimpulan pada hukum 1 Mendel. Saya persilakan, Mas Rian ya. Nah, silakan. Iya. Berdiri. Kesimpulan yang kami dapat tadi yaitu hukum pemisahan gen yang sealen. Hukum 1 Mendel itu juga disebut persilangan monohidrid atau satu sifat beda. Kemudian juga ada yang mengalami intermediat. Ya itu. Jadi di situ juga ada mengalami intermediat. Kemudian silakan kelompok 4 untuk menyimpulkan mengenai hukum 2 Mendel. Hukum Mendel 2 atau 2 Mendel. Ya, silakan Justina Samudin berdiri ya. Hukum Mendel 2 pemasangan gen secara bebas disebut juga persilangan hibrid atau persilangan 2 sifat beda. Ya, persilangan 2 sifat beda. Kemudian di situ ada lagi kelanjutan. Oke, jadi itu kesimpulannya. Jadi tepuk tangan untuk semua. Kita sudah menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Kita semua tetap semangat. Ya, harapannya kita semua bisa aktif dalam hal proses-proses selanjutnya. Kemudian ini saya bagikan refleksi dari hasil pembelajaran kita pada hari ini. Tolong dicek-cek saja. Dicek-cek refleksinya. Ada 5 pertanyaan saja, tinggal ya atau tidak. Kalau ada butuh jawaban silakan menjawab. Kalau tidak ada butuh jawaban ya ya atau cek saja. Jangan lupa tulis nama ya. Tulis namanya. Berapa orang di sini? 5. Ya. Diisi memang refleksi siswa. Bagaimana kepuasan kita pembelajaran pada hari ini? Jangan lupa tulis namanya ya, tulis nama baru checklist. Hah? Checklist saja, kalau juga penjelasannya silakan dijelaskan secara ringkas, kalau tidak checklist saja. Kalau ya, kalau tidak ya tidak. Tapi terus nama di atas, nanti titik nama itu ya, nama dulu. Kalau sudah langsung dikumpul. Ya terserah saja, terserah itu kan rahasia kalian. Kalian sendiri yang sesuai dengan apa yang dialami. Kalau sudah paham, bilang paham. Kalau bisa tidak, ya jangan. Ini kan panik kelas juga bagi saya. Ketika ada yang tidak ada pahami, ya nanti kita ulang lagi atau kita pertajam kembali materinya. Ayo, sudah. Nama. Ayo, cepat. Mana lembar refleksinya cepat. Susah. Jelaskan. Pokoknya kamu menjelaskan. Kita semua. Ini kumpulan. Sabar sebentar ini. Tunggu perintah. Ini sering.
Ini saja dia tipis. Tinggal muncul di sini. Iya, tapi menjelaskan dulu. Kalau ada dicari paham, dijelaskan juga. Nah, tidak apa-apa. Sesuaikan saja. Sudah semua? Ya. Oke, terima kasih. Ya, kemudian berikutnya saya minta LKPD tadi dikumpul supaya saya analisis apa yang kurang, apa yang belum dipahami atau yang kurang dari materi yang hari ini. Berbalik ke satu saja. Satu saja kamu. Yang LKPD saya LKPD-nya ayo dikumpul. Jadi oh sudah Robe. Mana lagi? Kelompok yang itu lagi tulis nama. Sekolah datang bisa. Setelah itu saya bagikan kembali post-testnya. Jadi soalnya sama dari tadi post-test. Saya bagikan kembali post-testnya, silakan dikerja. Mana LKPD? Kita? Baru banyaknya juga. Nanti ini kerjakan saya di rumah. Ya. Soalnya sama dengan pretest. Ini tuh ini 8 jam. Enggak. 1, 2, 3, 4. Ya, semoga dengan itu bisa Anda pahami kembali materi-materi yang telah kita diskusikan. Jadi kerja dulu barang 5 menit lah. Kalau misalnya tidak diselesaikan, nah nanti dilanjutkan di rumah ya, nggak apa-apa. M4 2,4 M4
Berapa itu jumlah gamet berapa? Jumlah gamet dari sifat beda. Berapa sifat beda? 3. 3 sifat beda itu kan A besar. Iya, gamet 8. Oke, kayaknya ini tidak tuh nanti ikannya di rumah saja. Dan sekarang kita masuk yang terakhir. Jadi pertemuan kita selanjutnya, ya perhatikan ya, siswa dan sekalian. Pertemuan kita selanjutnya masih kita membahas mengenai pola penulisan sifat pada hukum Mendel, yaitu bagian B, yaitu penyimpangan semu pada hukum Mendel. Jadi penyimpangan semu pada hukum Mendel. Jadi penyimpangan semu maksudnya itu ada yang menyimpang, tidak sesuai dengan kaidah Mendel. Contoh kaidah Mendel itu kalau monohibrid berarti 3:1 rasio F2-nya. Kemudian kalau dihibrid 9:3:3:1. Tetapi setelah dilakukan penelitian lebih lanjut oleh para peneliti selanjutnya, ternyata tidak sesuai lagi dengan apa yang disimpulkan oleh Mendel terkait dengan hukum 1 Mendel ataupun hukum 2 Mendel. Itu yang disebut dengan penyimpangan hukum Mendel. Jadi nanti kita akan bahas di materi berikutnya. Kemudian harapan saya ya kepada siswa-siswa sekalian untuk tetap semangat, apalagi ini sudah dekat ulangan semester ganjil ya. Tanggal berapa kita ulangan? Tanggal 27 ya. Jadi sudah dekat ulangan semester ganjil. Jadi tolong Anda lebih giat lagi untuk belajar. Anda ini sudah kelas 12 ya. Tinggal beberapa hari lagi Anda sudah tinggalkan sekolah. Sudah tamat istilahnya. Jadi gunakanlah waktu ini sebaik-baiknya untuk Anda kejar cita-cita Anda ke depan. Karena SMA ini penentuan untuk Anda. Untuk Anda mau lanjut di mana Anda? Apakah mau jadi kuli bangunan ke lanjutannya, atau mau jadi ibu rumah tangga atau mau kuliah, atau mau jadi TNI Polri? Di SMA ada penentuannya. Ya seperti itu ya. Jadi harapkan Anda tetap semangat dengan apa yang cita-cita Anda ke depan. Demikian dari saya tutup pertemuan kita dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kita aplaus untuk diri kita sendiri.